Kerjasama PSSI dengan Shin Taeyong resmi berakhir, namun perjalanan timnas Indonesia masih panjang di tangan kepemimpinan pelatih berikutnya. Lantas, apa yang harus dibenahi? Kami bahas malam hari ini bersama pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat malam, Bung Binder. Baik, saya belum bisa mendengar suaranya. Bung Binder, apakah bisa di-unmute? Oke, saya belum bisa mendengar. Boleh dicoba sekali lagi, Bung Binder, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, sudah Malam, Tiffany. terdengar cukup jelas. Bung Binder, kalau kita berbicara bagaimana perjalanan Shin Taeyong bersama Timnas Indonesia, progresnya bisa dibilang atau direspons cukup baik, walaupun mungkin belum terlalu maksimal. Ranking FIFA Indonesia mungkin beberapa tahun di bawah Shin Taeyong juga membaik. Nah, Anda mengamati dengan dinamika yang terjadi sampai dengan pemecatan kemarin, apa betul yang ditangkap oleh Anda selaku pengamat, seperti yang Pak Erik sampaikan, ini masalah strategi komunikasi dan juga kepemimpinan yang menjadi penghambat langkah dari Indonesia untuk lebih maju lagi? Ya, saya rasa apa yang Pak Erick Thohir katakan itu sesuai dengan fakta ya. Karena memang kan kita lihat dalam 3 pertandingan terakhir dari Timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia, mulai dari pertandingan lawan China, lawan Jepang, dan juga lawan Arab Saudi, kan permainan dari Timnas Indonesia kita itu yang rapi, kolektif, dan juga memang menyerang itu di pertandingan terakhir ya, lawan Arab Saudi. Lawan China, timnas kita gak kompak. Lawan Jepang, tidak bisa menangani tekanan dari Jepang. Oke, Jepang memang adalah tim yang paling kuat di grup C, tapi ternyata hanya bisa memberikan perlawanan di 10-15 menit awal jalannya pertandingan. Lawan Arab Saudi itu adalah peaknya, timnas bisa menang. Dan saya pikir memang kalau dikatakan komunikasi, ya karena Shin Taeyong kan memang yang kita ketahui tidak fasih ya berbicara bahasa Inggris atau juga bahasa Indonesia. Sedangkan para pemain dari timnas kita sekarang yang bermain, mayoritas itu kan bermain di Eropa, yang bisa bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Karena kan sebagian besar itu kan dibina di Belanda ya, yang bermain di abroad. Jadi saya pikir masalah komunikasi ini bisa saja menjadi kendala ya bagi Shin Taeyong. Selain itu memang strategi. Karena kalau yang kita lihat kan timnas Indonesia kan biasa memang bermain lebih defensif. Walaupun bermain defensif itu sebetulnya tidak salah kan. Karena kan itu adalah bagian ya dari strategi pelatih. Dan saya pikir setiap pelatih itu punya strategi yang berbeda. Betul. Cuma mungkin bagi para pemain mereka tidak nyaman bermain dengan strategi defensif seperti itu. Belum lagi komunikasinya yang tidak mencair. Itu 2 faktor lah yang membuat pergantian pelatih ini perlu dilakukan. Oke, jadi Anda menangkap, Bung Binder, ada samar-samar suara di luar sana yang menangkap tidak ada kekondusivitasan antara pelatih dan juga pemain, itu yang menjadi salah satu rintangan atau obstacle mengapa akhirnya PSSI memutuskan untuk memecat Shin Taeyong. Selain juga mungkin ada gaya kepemimpinan atau gaya latihan gitu yang berbeda dengan adanya atau kehadiran dari pemain-pemain yang sekarang berasal dari Eropa kebanyakan. Kalau soal kondusivitas saya tidak bisa memberikan komentar ya, karena saya kan tidak punya akses ya ke tim pelatih atau juga kepada para pemain. Tapi yang saya bisa melihat secara teknis di atas lapangan, karena di pertandingan lawan China dan juga lawan Jepang itu kelihatan rencana permainan dari Shin Taeyong itu memang tidak berjalan ya, tidak berjalan sesuai rencana. Apalagi lawan China kelihatan teamworknya gak jalan, ada 2 gol yang kemasukan. Timnas kita bermain lebih baik hanya di babak kedua pada saat China sudah unggul dengan skor 2-0, lawan Jepang juga sama, hanya bermain 15-20 menit awal, permainan yang kolektif, tapi setelah itu permainannya tidak mencair. Jadi saya tidak bisa mengatakan secara internal itu ada dalam tanda kutip suasana yang tidak cair antara pelatih dan pemain, karena saya kan tidak punya akses ya ke dalam. Tapi di atas lapangan kelihatan bahwa para pemain ini sulit bermain secara kolektif. Nah kalau itu dikaitkan dengan strategi, ya tapi kita bisa melihat strategi lawan Arab Saudi itu kan berjalan, sehingga timnas kita bisa menang. Artinya memang bagi sebuah pelatih, memang dia bisa saja mengubah style of play-nya walaupun tetap mempertahankan filosofinya. Yaitu seperti di pertandingan lawan Arab Saudi tetap bermainnya sedikit defensif, tapi defensif lainnya lebih tinggi. Cuma tetap mementingkan pertahanan.
mungkin bagi para pemain yang bermain di luar negeri yang terbiasa bermain dengan strategi menyerang, mereka tidak nyaman dengan taktik seperti itu. Mungkin ya, karena kan belum pernah ada pengungkapan di publik ya dari para pemain kan. Karena para pemain kan memang harus mengikuti pelatih. Karena di sebuah tim kan pelatih itu yang berkuasa, bukan pemain kan. Jadi pemain yang harus mendengarkan pelatih. Oke, Bung Binder, kalau diamati perjalanan STY bersama Timnas Indonesia sekitaran 4 tahun, Anda melihat bagaimana performa Timnas Indonesia di bawah pelatih Shin Tae-yong dengan achievement yang sudah sejauh ini ya, di luar dari ranking FIFA dan juga lain sebagainya lah. Apakah memang sepadan atau sebenarnya Indonesia bisa melangkah lebih panjang atau lebih jauh lagi? Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi di masa depan. Karena sekarang kan materi pemain jauh lebih baik ya, Tiffany. Tidak seperti awal pada saat Shin Tae-yong melatih. Pada saat Shin Tae-yong awal melatih kan memang mayoritas pemain-pemain yang bermain di liga domestik kan. Jadi itu tentu tidak mudah bagi dia. Tapi di tahun pertamanya dia bisa bawa kan Timnas Indonesia ke final Piala AFF dengan skuad yang muda. Artinya memang achievement dari Shin Tae-yong ini bukan merupakan trofi ya, karena kan tidak ada trofi yang bisa dia persembahkan. Yeah. Tapi dari segi progres, memang progresnya luar biasa dan saya pikir diakui juga oleh negara-negara lain, mulai dari lolos ke final Piala AFF, kemudian lolos ke Piala Asia Senior, lolos dari fase grup Piala Asia Senior, Timnas U23 lolos sampai semifinal Piala Asia U23 dan sekarang berada di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Jadi progres itu bagus dan akan lebih baik dengan materi pemain yang sekarang ada di Timnas Indonesia. Cuma kan sekarang untuk melangkah ke depan bukan lagi Shin Tae-yong, tapi akan ada pelatih baru kan yang akan masuk. Jadi yang kita harapkan nanti pelatih baru yang sudah beredar di media itu Patrick Kluivert, ya kita harapkan dia bisa melanjuti bahkan lebih baik lagi daripada Shin Tae-yong dari segi progres. Jadi progres yang sudah berjalan ini perlu dipertahankan, jangan sampai progres yang sudah berjalan ini akhirnya menurun. Oke, progres yang sudah berjalan harus dipertahankan atau lebih baik lagi. Sama halnya dengan membenahi sepak bola Indonesia yang tidak bisa dalam hitungan hanya 4 tahun, 5 tahun, tidak bisa dipatok oleh waktu, ya kan? Artinya bagaimana ke depannya Anda melihat bahwa Indonesia bisa mencapai target yang lebih maksimal lagi sehingga progresnya akan lebih jauh lagi, tantangannya yang dihadapi juga pasti akan lebih beragam dan di bawah kepemimpinan pelatih baru yang sekarang belum diumumkan namun banyak yang sudah menebak, Anda pun tadi sudah mengatakan bagaimana adjustment, adaptasi, ini kan singkat nih paling terdekat 2 sampai 2,5 bulan ke depan kan kualifikasi Pildun gitu. Bisa tidak para pemain ini catch up dengan strategi gaya pelatih yang baru gitu dan lain sebagainya? Kalau soal pemain bisa beradaptasi atau tidak, kita belum bisa menjawabnya sekarang ya. Kita belum bisa memprediksinya sekarang karena pelatih baru tersebut juga belum datang ke tanah air dan belum juga menjelaskan rencananya. Karena begini, setiap pelatih baru yang masuk, yang menangani sebuah tim, apakah itu klub atau timnas, pasti dia datang dengan rencananya. Dengan sebuah master plan, apa yang akan dia lakukan. Seperti sekarang kan yang diberitakan pelatih baru ini yang dikatakan adalah Patrick Kluivert, rencananya akan dikontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 2 tahun. Jadi yang perlu dia jelaskan nanti kepada masyarakat sepak bola Indonesia, apa rencana dia dalam 2 tahun awal. Memang dalam waktu dekat ini 2 pertandingan di bulan Maret itu paling penting kan. Lawan Australia dan juga lawan Bahrain. Tapi selain juga itu 2 pertandingan, apa yang direncanakan 2 tahun ke depan bagi Timnas Indonesia? Meskipun memang akan bermain di kualifikasi Piala Dunia. Karena pelatih kan harus punya long term vision. Nah, apakah memang akan lebih banyak memanggil pemain-pemain keturunan kita dari luar negeri, atau coba juga untuk mencari pemain-pemain lain yang bermain di liga domestik? Nah, ini juga nanti kita tunggu kan, seperti apa rencananya. Jadi saya pikir kalau bagi para pemain, mau tidak mau mereka harus bisa beradaptasi secara cepat. Tapi sebaliknya bagi pelatih lebih penting lagi dalam waktu 2 bulan atau 2,5 bulan ini, dia harus bisa memahami karakter permainan dari masing-masing pemain yang sebelumnya dipanggil ke Timnas Indonesia. Dan bisa juga nanti Patrick Kluivert atau siapapun pelatih baru itu nanti memanggil pemain-pemain baru yang mungkin sebelumnya tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong, kan bisa saja kan. Iya, oke. Nah, jadi artinya dalam 2 bulan, 2,5 bulan ini dia harus tahu pemain-pemain
timnas kita seperti apa, siapa yang ingin dia panggil, dan nanti pada saat bertemu, rencananya kan kalau menurut Pak Erick Thohir itu pada saat preskon akan bertemu pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Nah ini bagus. Jadi inilah yang kita harapkan, mungkin pemain-pemain dari Liga 1 juga nanti akan dipantau, akan dilihat pemain-pemain mana saja yang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kemudian pemain-pemain yang bermain abroad, saya pikir kan bisa juga dipantau dari permainan mereka di klub, atau mungkin juga sekarang sudah ada diskusi dengan mereka kan, karena kan Patrick Kluivert juga asal Belanda. Oke, Nah, baik. jadi saya pikir kalau soal adaptasi 2,5 bulan ini bukan waktu yang singkat, tapi bukan waktu yang lama, tapi ini adalah waktu yang cukup. Cukup ya? Waktu yang cukup, ya cukup karena timnas kan, bukan klub. Jadi pertandingan itu masih di bulan Maret, bukan di bulan Februari. So dia masih ada 2 bulan, sekitar 2 bulan itu untuk prepare. Rencananya mau seperti apa, komunikasi dengan pemain, lihat pemain-pemain mainnya seperti apa, lihat video-video pertandingan dari timnas sebelumnya, mempelajari kekuatan dari tim lawan. Oke, dengan sosok tadi yang Anda sebutkan, Patrick Kluivert yang sekarang juga banyak ditebak-tebak akan menggantikan Shin Tae-yong. Anda yakin, optimistis ini akan bisa membawa langkah timnas Indonesia lebih panjang lagi, lebih maju lagi dengan sosok ini? Kalau saya perlu menonton pertandingan pertama lawan Australia, Tiffany, karena jujur ya, saya harus mengatakan saya khawatir dengan rekam jejak dari calon pelatih ini. Ya oke, kita katakan calon dulu ya, karena sejauh ini kan baru di media ya. Betul, belum resmi nih, belum official. Yang beredar ya. Kita tunggu nanti tanggal 12 diperkenalkan apakah betul Patrick Kluivert atau tidak, walaupun ada salah satu sumber yang bisa dipercaya sudah mengatakannya di sosial media. Karena rekam jejaknya ini kan bukan saja saya yang khawatir, tapi mayoritas supporter kita juga kan khawatir dengan melihat rekam jejak dari Patrick Kluivert. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa dia akan gagal atau dia akan sukses, nggak fair. Karena jujur saya juga belum pernah melihat gaya permainan tim yang pernah dia latih, Tiffany. Saya belum pernah melihat. Karena kan sudah terakhir itu dia menjadi pelatih itu 2023. Artinya kan sekarang ini kan vakum. Nah, sekarang ini dia akan masuk. Berarti dia perlu tim pelatih yang bagus. Asistennya harus bagus. Asistennya punya asisten juga harus bagus. Yang harus mendampingi dia. Kalau nggak akan berat bagi dia, karena pertandingan pertama kita itu di kandang Australia. Kita juga jangan berkhayal bahwa timnas Indonesia kita ini adalah tim yang paling kuat di grup C. Karena timnas Indonesia kita baru pertama kali masuk ke round 3. Timnas Indonesia kita adalah underdog di grup C ini. Walaupun sekarang materi pemainnya bagus. Tapi nggak akan gampang lawan Australia. Jadi saya pikir untuk saat ini nggak fair kalau kita menilai bahwa Patrick Kluivert akan sukses atau akan gagal. Gak bisa. Harus menunggu pertandingan pertama lawan Australia, gaya permainan timnas Indonesia seperti apa, apakah akan ada perubahan dibandingkan gaya permainan pada saat dilatih oleh Shin Tae-yong, siapa pemain-pemain yang akan dia pilih, dan apakah lini depan bisa tajam, karena itu kan salah satu persoalan kan dari timnas Indonesia kita selama dilatih oleh Shin Tae-yong. Jadi we have to wait for the first match. Kita harus tunggu pertandingan pertama lawan Australia. Dan saran saya ke netizen di pelosok manapun mereka ada, ini saatnya bukan untuk meneror Patrick Kluivert. Karena saya melihat di sosial media sudah diteror dia, gak fair juga. Dia belum juga datang kan. Oke, Bung Bendar, siapapun itu masih tanggal 12 secara resmi nanti akan diumumkan. Tapi intinya pemain timnas Indonesia harus bisa catch up, adaptasi dengan cepat dengan siapapun pelatih baru mereka, sama dengan netizen dan juga masyarakat Indonesia. Jangan terlalu lama, harus cepat move on kayaknya dari pelatih Shin Tae-yong ya, demi masa depan sepak bola Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Bung Binder Singh, terima kasih sudah bergabung dengan Connected malam hari ini. Selamat malam. Thank you. Malam.